nama saya Rizka Trianisa dengan NIM 2310195 dari Prodi PGSD Universitas Trilogi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan emosi sosial anak usia 0-15 tahun dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Perkembangan sosio-emosi merupakan perkembangan perilaku yang terjadi pada kondisi emosi dan kemampuan anak dalam merespon lingkungannya dalam berhubungan pada teman sebaya dan orang yang lebih tua darinya. Teori psikososial. Teori ini dikembangkan oleh Erik Erikson. Dalam teorinya lebih ditekankan pada pengaruh lingkungan sosial untuk perkembangan kepribadian manusia, sehingga teori perkembangannya disebut perkembangan psikososial. Teori psikososial dari Erik Erikson meliputi 8 tahap yang saling berurutan sepanjang hidup, yaitu tahap 1, kepercayaan versus ketidakpercayaan pada usia 0-2 tahun. Tahap kedua, otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu usia 2-3 tahun. Tahap 3, inisiatif versus rasa bersalah usia 3-6 tahun. Tahap 4, kerja keras versus rasa inferior usia 6-12 tahun. Tahap 5, identitas versus kebingungan identitas usia 12-19 tahun. Tahap 6, keintiman versus isolasi usia 20-25 tahun. Tahap 7, generativitas versus stagnasi usia 26-64 tahun. Tahap 8, integritas versus keputusan usia 65 tahun ke atas. Kedua, teori kognitif sosial. Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura, mengembangkan teorinya untuk membahas cara-cara orang memiliki kendali atas peristiwa dalam hidup mereka melalui pengaturan diri atas pikiran-pikiran dan tindakan mereka. Proses dasarnya meliputi penentuan tujuan, menilai kemungkinan hasil dari tindakan-tindakan, mengevaluasi kemajuan pencapaian tujuan, dan mengatur diri atas pikiran, emosi, dan tindakan. Karakteristik perkembangan sosial anak usia dini dapat dibagi menjadi beberapa tahap periode, diantaranya 1. Periode bayi, 2. Periode prasekolah usia 3-6 tahun, 3. Anak sekolah usia 6-11 tahun, 4. Remaja awal usia 11-15 tahun. Tahap pertama, adanya sifat egosentrisme yang tinggi. Pada tahap ini, anak hanya mementingkan dirinya sendiri dan belum mampu bersosialisasi secara baik dengan orang lain. Kedua, adanya tingkah laku sosialisasi. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh perilaku atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial atau norma dalam masyarakat. Adapun beberapa bentuk sosial emosi yang umum terjadi pada awal masa kanak-kanak. 1. Amarah, 2. Takut, 3. Iri hati, 4. Kerjasama, 5. Persaingan, 6. Sikap ramah, 7. Meniru, 8. Perilaku kelekatan, 9. Ketergantungan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional anak tidak selamanya stabil. Banyak faktor yang mempengaruhi stabilitas emosi dan kesanggupan sosial anak. Ada 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosi anak, yaitu yang pertama faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Perkembangan sosio emosi dan implikasinya dalam pembelajaran. Seorang pendidik atau guru yang profesional dan bertanggung jawab tentu harus memperhatikan perkembangan peserta didiknya, baik secara fisik, perkembangan kognitif, bahasa, maupun perkembangan sosio-emosinya. Sehingga dalam pembelajaran, guru mampu memperlakukan peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangannya. Guru harus mampu menggunakan berbagai pendekatan dan media yang tepat demi terciptanya pembelajaran yang kondusif untuk perkembangan peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Sekian
Materi yang saya paparkan pada video kali ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.